pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali Kak Yohan pagi ini dapat berjumpa lagi dengan adik-adik sekolah minggu DKI Kota Wisata kelas 1 dan 2, walaupun hanya lewat online. Semoga adik-adik selalu sehat, selalu bergembira, terutama hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita beribadah online. Udah siap kan? Udah mandi, udah wangi, dan siap beribadah. Yuk kita mau mengawali ibadah kita hari ini dengan bangkit berdiri dan puji Tuhan dengan lagu Semesta Bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami di dalam ibadah ini, mulai dari puji-pujian maupun pembacaan firman. Kemudian kami juga akan mendengarkan cerita dari Kak Novika. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah dari awal hingga akhir ibadah kami. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat ya? Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus menciptakan seisi dunia dari awal penciptaan karena Dia mengasihi kita. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan sayang kepada kita? Jawabannya ada di lagu ini, Alkitab Buku Terindah. Untukmu
ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Novika. Sebelumnya kita siapkan hati kita dengan berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kembali kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Engkau akan menjaga kami dan Engkau sajalah yang membuat kami bisa memahami apa yang Engkau coba sampaikan kepada kami, dan itu bisa menjadi berkat bagi kami dan kami bisa melakukannya dengan baik hanya di dalam nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Tuhan bimbing kami supaya kami bisa mengerti cerita dari Kak Novika. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu tidak apa yang kakak pegang sekarang? Iya, betul sekali. Kakak sedang memegang Alkitab. Apa sih Alkitab itu? Ada yang menyebutkan buku. Oke. Ada lagi? Firman Tuhan. Oke. Oh, cerita. Isinya cerita-cerita. Oke. Pertanyaan kakak kedua. Apa sih yang ada di dalam Alkitab? Apa sih yang ada di dalam Alkitab ini? Oh iya, ada yang menjawab kata-kata. Di situ ada kata-kata, Kak, ada kalimat-kalimat. Betul. Terus, oh iya, ada cerita Nabi Musa, ada cerita tentang Nabi Nuh. Dari Alkitab ini kita juga belajar tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Terus kemudian dari Alkitab ini kita tahu tentang kisah kelahiran Yesus, cerita tentang bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disalib, mati kemudian bangkit, seperti cerita minggu-minggu lalu. Ada lagi kah? Hebat ya adik-adik, benar sekali. Dari Alkitab kita juga belajar tentang doa Bapa Kami. Kita belajar tentang perintah Allah untuk saling mengasihi. Alkitab adalah kumpulan banyak buku atau kitab atau surat yang ditulis oleh orang-orang terpilih yang diilhami oleh Roh Kudus yang berisi firman Allah. Bagi kita orang Kristen, Alkitab itu sangat penting. Kira-kira kenapa Alkitab itu sangat penting? Kenapa firman Allah itu sangat penting? Sekali lagi, bagi kita orang Kristen, firman Allah itu penting. Kenapa ya? Kakak bantu memahami ya. Firman Allah itu sangat penting karena Allah memberitahu kita mengenai apa yang harus kita percayai tentang Allah. Dan hari ini kita akan melihat apa yang Alkitab beritahukan kepada kita mengenai penciptaan dan apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari dunia yang Allah ciptakan. Pelajaran Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Kejadian, yaitu kitab pertama dari Alkitab. Nah, kalau kita lihat adik-adik, di kitab Kejadian ini terdapat dalam Perjanjian Lama. Pada zaman dahulu, Allah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengarkan baik-baik ya. Kakak mau membacakan firman Allah untuk kalian. Kakak mulai sekarang. Kejadian 1 ayat 1. Dengarkan baik-baik ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang diciptakan Allah? Ya, Allah menciptakan bumi atau dunia. Tahukah adik-adik bagaimana Allah menciptakan bumi atau dunia? Dengarkan lagi ya. Kakak akan membacakan firman Allah dari Kejadian 1 ayat 3, 6, 9, 11, 14, 20, dan 24. Agak banyak ya. Tidak apa-apa ya. Dengarkan baik-baik. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat ke-9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Kakak lanjutkan ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya
manusia dari debu tanah dan meniupkan nafas kehidupan di dalamnya. Nah, terciptalah manusia. Sementara manusia itu tidur, Allah mengambil satu tulang rusuknya dan menciptakan perempuan. Manusia pertama laki-laki dan perempuan diciptakan paling indah dari semua. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia dikaruniai sebagian sifat-sifat Allah. Oleh karenanya, manusia dapat mengenal dan mengasihi Allah. Manusia dapat memahami Allah jika Allah berbicara kepada mereka, dan mereka, manusia pertama ini, dapat berbicara kepada Allah juga. Nama laki-laki itu Adam, dan nama perempuan itu adalah Hawa. Pada saat Adam dan Hawa melihat dunia yang indah yang telah diciptakan oleh Allah, mereka belajar tentang kebijaksanaan Allah, tentang kuasanya, dan dari semua yang telah diciptakannya. Adik-adik, coba lihat tangan adik-adik. Lihat tangan adik-adik baik-baik. Betapa bijaksananya pikiran Allah ya, ketika Ia menjadikan tangan kita seperti ini, dengan jari-jari yang bisa digerakkan sehingga kita bisa mengambil sesuatu dan menggunakannya untuk menulis, untuk menggambar, memegang sendok untuk kita makan. Betul kan? Bijaksana sekali ya. Sekarang lagi, coba adik-adik perhatikan mata mama, papa, atau kakak, atau orang lain yang ada di sekitar adik-adik. Coba lihat baik-baik. Allah meletakkan semua bagian kecil bersama, sehingga kita bisa melihat dengan baik. Bijaksana sekali ya, Allah. Coba adik-adik ingat lagi, pada saat adik-adik jalan-jalan keluar. Nah, sekarang pandemi ya, boleh masih banyak aktivitas di rumah, tapi ingat-ingat kemarin-kemarin kalau sempat jalan-jalan. Kalau adik-adik melihat gunung yang tinggi, pohon-pohon yang besar, semua menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah. Semua menunjukkan kuasa Allah. Sekarang adik-adik coba perhatikan bagaimana cara Allah menunjukkan kebaikannya pada ciptaan-ciptaannya. Allah menyediakan biji-bijian untuk siapa? Iya, untuk burung-burung, betul sekali. Jadi burung-burung tidak usah menanam sendiri. Semua sudah disediakan. Dia tinggal terbang, ambil biji, makan, kenyang. Terus lagi, rumput untuk dimakan siapa? Untuk dimakan apa? Betul, sapi, kambing. Ikan-ikan untuk dimakan siapa? Beruang, contohnya. Bayangkan juga adik-adik, bunga-bunga yang indah, kuku yang warna-warni, semuanya menceritakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah pencipta yang hebat, Allah yang mengagumkan. Alkitab telah memberitahu kita tentang hal ini, seperti yang tertulis dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita memuji Allah karena dunia yang Ia ciptakan menceritakan sesuatu tentang Dia kepada kita. Dan kita adik-adik juga berterima kasih kepadanya, kepada Allah, karena memberi kita firman-Nya dari sini, yang memberitahu kita tentang dunia yang Ia ciptakan, tentang diri kita, dan tentang siapa Allah. Hanya di dalam firman Allah kita dapat mengetahui apa yang harus kita percaya dari Dia, dan bagaimana cara mengasihi dan menaati Allah. Nah, adik-adik, kita akan banyak belajar tentang firman Allah di minggu-minggu mendatang. Oke? Yuk, adik-adik. Sekarang bersama-sama kita baca Mazmur 119. Oke? Mazmur 119 ayat 18 untuk ayat hafalan kita minggu ini. Mazmur 119 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Kita bersama memohon kepada Tuhan untuk menolong kita melihat keajaiban
keajaiban pekerjaan Tuhan dan terus mempercayai firman-Nya. Tuhan, tolong kita semuanya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Ya, adik-adik, semoga setelah mendengar cerita dari Kak Novika tadi, adik-adik semakin mencintai firman Tuhan dan Alkitab menjadi buku kesayangan adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa menyimpannya terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan, dan nanti setelah ibadah adik-adik bisa minta papa atau mama untuk mentransfer ke rekening gereja atau dengan men-scan QR code ini. Mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Kiranya Engkau mau menerima dan memberkati persembahan kami. Tuhan tolong kiranya persembahan kami yang sedikit ini bisa berguna untuk pelayanan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Dan nama-Mu Tuhan yang selalu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari cerita tadi tentang firman Allah, mari kita melakukan aktivitas kita hari ini untuk mengenal lebih lanjut tentang firman Allah itu. Mari kita baca kalimat-kalimat ini, kita pikirkan, kemudian kita beri lingkaran di jawaban yang benar. Kita pilih antara benar atau salah. Contohnya, firman Allah memberitahu kita tentang dunia ciptaannya. Benar. Nah, kita baca kalimat-kalimat yang lain juga. Firman Allah mengajar kita tentang hikmat-Nya. Benar. Firman Allah mengajar kita tentang kuasa-Nya. Benar atau salah, adik-adik? Benar. Firman Allah mengajar kita tentang kebaikan-Nya. Tentu benar. Firman Allah memberitahu kita tentang keindahan-Nya. Benar atau salah? Benar. Firman Allah memberitahu kita tentang diri kita sendiri. Benar ya adik-adik. Firman Allah memberitahu kita apa yang kita percaya tentang Allah. Benar. Firman Allah memberitahu kita bagaimana cara kita mengasihi dan menaatinya. Benar. Nah, kita tahu bahwa firman Allah adalah benar. Memberitahu kita tentang dunia ciptaannya, mengajar kita tentang hikmat-Nya, kuasa-Nya, kebaikan-Nya, keindahan-Nya. Juga memberitahu kita tentang diri kita sendiri, memberitahu kita apa yang kita percaya tentang Allah, juga memberitahu kita bagaimana cara kita mengasihi dan menaatinya. Sekarang kita beralih ke aktivitas berikutnya. Mazmur 119 ayat 18, yaitu ayat hafalan kita tadi. Adik-adik tentu sudah hafal ya. Nah, di sini ada kata-kata yang terdiri dari suku-suku kata yang diacak. Kita susun suku kata dalam kata tersebut membentuk kata yang tepat untuk diisikan dalam tempat yang tersedia. Kita kerjakan sama-sama ya adik-adik. Mulai dari yang warna orange. Cup,
singlahkan. Kita susun menjadi apa ini adik-adik? Ya, singkapkanlah. Kita isikan di situ. Menjadi singkapkanlah mataku. Nah, kita beralih ke yang warna ungu. Ya pasu. Menjadi apa ini adik-adik? Kalau disusun suku katanya? Supaya. Kemudian kita lanjut ke yang warna hijau. Medaman. Apa ya ini adik-adik? Adik-adik masih ingat ayat hafalan tadi? Memandang. Kita isikan di situ. Kemudian yang terakhir yang warna biru. Ratmutau. Menjadi apa ini adik-adik? Ya, Tauratmu. Selesai adik-adik. Kita baca sekali lagi. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kita mau berdoa dan menutup ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan dan mengerti bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang sejak awal menciptakan langit dan seisi dunia ini hanya untuk kami anak-anak-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan kiranya firman-Mu yang di dalam Alkitab boleh kami pelajari, boleh kami baca, sehingga bisa menuntun kami anak-anak-Mu untuk terus hidup sebagai anak-anak yang baik, yang berkenan kepada Tuhan saja. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kami sehari demi sehari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.